firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Paru Tungan Girsang. Hari silakan Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Ntar saya share screen ya. Tapi nanti saya minta tolong ada yang bantu baca firman Tuhan. Ya. Siap Pak. Bantu ya. Saya share topiknya aja. Jadi topik saya hari ini adalah doa bersama dengan teman-teman yang care for the village church, ya, peduli kepada gereja desa. Dan topiknya adalah End of Me, Christ in You. Ya, terus terang aja tidak secara kebetulan, ya, kita semua ada di Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mengabdi di Indonesia. Kemudian dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, dengan bertumbuhnya kita dari bayi rohani sampai dewasa rohani, sampai menjadi, ada yang menjadi penginjil, Bapak Ibu, ada yang menjadi pendeta di mana-mana. Oh ya, sebelumnya salam kenal ya Bapak Ibu. Salam kenal. Saya Paru Tungan Girsang, saya dari koordinator Christ Center Ministry. Kalau di internal kami sebutnya koordinator, tapi kalau sinode disebut gembala. Ya. Di internal kami menyebutnya koordinator. Baiklah, End of Me. Pertanyaannya mengapa ya saya hari ini mengambil topik End of Me, Christ in You. Terus terang aja, Bapak Ibu sekalian, para pendeta, ya, saya banyak mengamati di lapangan. Banyak orang yang belum mengalami end of me and Christ in you. End of me ini artinya apa? Kita sudah mati di kayu salib bersama Kristus, gitu sebetulnya. Ya. Ya, end of me sebenarnya kan kita sudah mati bersama Kristus di kayu salib. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Tetapi banyak orang yang tidak memahaminya, sehingga yang hidup adalah mereka, dirinya sendiri yang hidup. Akhirnya apa? Kalau diri kita yang kita merasa hidup, maka dengan situasi yang sekarang ini yang terjadi di Indonesia, dengan adanya pandemik ini, maka apa? Orang akan banyak stres, ketakutan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena mereka belum merasakan Christ in you, Christ in me, Christ in us. Mereka hanya masih mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Untuk itulah, pada pagi hari ini, sharing ini mengingatkan kita supaya kita membangun sahabat-sahabat kita, membangun jemaat kita, membangun orang-orang yang kita layani, supaya mereka paham betul, ya, memahami benar apa yang terjadi dalam kehidupan ini, dan mereka tahu betul sampai di mana mereka di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Tolong Ibu bisa dibacakan atau Bapak bisa dibacakan Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Minta tolong dibacain. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita pahami, ada dua hal besar, yaitu hukum Taurat dan kasih karunia. Nah, hukum Taurat ini sudah selesai, ya, sudah selesai. Jadi kita sudah mati oleh hukum Taurat. Jadi Kristus mati itu gara-gara hukum Taurat lah, untuk menggenapkan hukum Taurat di dalam kematian. Jadi sebenarnya kita ini sudah mati. Kehidupan lama kita sudah selesai. Nah, tapi kita hidup.
Nah, tapi bukan kita lagi yang hidup, Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi adalah hidup ya berdasarkan iman yang ada dalam Kristus itu. Nah, ini penting sekali. Dan Kristus yang mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, hal ini menurut hemat saya adalah perlu dipahami baik kita sebagai hamba Tuhan ya, maupun jemaat kita yang kita layani. Mereka penting banget menangkap kebenaran ini. Sehingga ya orang-orang yang kita layani tahu betul siapa dirinya. Sehingga tidak akan terjadi lagi percecokan, ketakutan dalam hidup. Kenapa? Karena mereka sadar Kristus hidup di dalamnya. Ya, ini penting sekali. Ini menurut pengalaman yang saya alami juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu bagaimana kenapa bisa dikatakan Kristus yang hidup? Ya. Kok bisa sih dikatakan Kristus yang hidup dalam kita? Nah, untuk itu mari kita buka Kolose 1 ayat 25 sampai 28. Tolong Bapak Ibu, siapa yang berkenan membacanya? Kolose 1 ayat 25 sampai 28. Ya, Kolose 1 ayat 25 sampai 28 demikian firman Tuhan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Nah, ya, inilah Pak, yang dilakukan oleh Paulus. Saya kira kita tidak salah melakukan hal yang sama, Bapak Ibu sekalian, di mana kita menjadi pelayan jemaat, ya. Kita menjadi pelayan jemaat dengan sepenuh hati, ya. Nah, ternyata dari sejak zaman dunia diciptakan, ada satu rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad, yang tidak diketahui, yang diselidiki selama ini, ya. Di samping menyelidiki tentang Kristus, ya, tentang Kristus, salah satu yang penting adalah dia katakan apa? Jadi ada rahasia, ya, yang berabad-abad, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggrisnya kalau kita baca Christ in you. Ya, Christ in you. Baik itu secara pribadi maupun kita sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi Kristus ada di dalam kita. Maka di dalam pelayanan kita bersama, maka kita memberitakan kebenaran ini, kebenaran tentang Kristus yang menjadi rahasia itu, yang Kristus ada di tengah-tengah kita, Kristus yang ada di dalam setiap orang itu, orang percaya itu, ya, mari kita mengajari mereka, membimbing mereka dengan segala hikmat untuk memimpin mereka, ya, supaya apa? Mereka mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini penting sekali. Untuk itu saya juga sebagai kesaksian sedikit, saya bersama teman-teman sudah mendirikan yayasan yang ingin membangun generasi. Ya, yayasannya namanya Yayasan Membangun Generasi Tulus Berkarya. Maksudnya apa? Kita ingin membimbing generasi kita mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Sehingga mereka mengerti mereka telah selamat dan mereka merdeka di dalam Kristus. Karena 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, ya, ini dalam kehidupan kita, ya, sejak Yesus mati di kayu salib, kita telah mencapai, ya, tujuan iman kita, ya, imanmu, dia bilang. Apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau setiap orang menangkap kebenaran, mereka telah selamat dan merdeka di dalam Kristus, saya percaya mereka akan mengerti potensi apa yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Dan
karena Kristus yang hidup dalam mereka, maka mereka akan memberikan karya-karya terbaik mereka bagi kehidupan ini. Ya, bagi kehidupan. Makanya anak-anak Tuhan ke depan harus ambil bagian di pemerintahan. Ya, ada yang jadi TNI, jadi polisi, jadi anggota DPR, jadi menteri, duduk di sebagai pejabat di pemerintahan. Pejabat yang benar, menjadi kesaksian dalam hidup mereka. Nah, ini pengalaman yang saya hidupi selama 30 sekian tahun di pemerintahan. Nah, saya rindu anak-anak Tuhan banyak ikut di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, Bapak Ibu adalah garda terdepan. Ya, saya menyadari Bapak Ibu semua adalah garda terdepan dari penyiapan generasi. Ya, karena dari sekolah minggu, ada yang dari sekolah minggu. Menyiapkan orang tuanya juga, sehingga orang tua mengerti bagaimana menyiapkan anak-anak. Ini penting sekali. Karena Bapak, Ibu, saudaraku, kalau kita tidak peduli, ya, maka situasi apa yang kita alami ini akan terus berlangsung. Nah, kita tahu sekarang Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban, ya kan? Jadi kalau Indonesia aware pejabatnya dan kita semua tidak peduli akan bangsa ini, ya, bangsa ini juga akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mencintai NKRI. Untuk itu, kita yang mencintai NKRI, kita harus berbuat. Ya, kita harus aware kepada bangsa ini. Karena hati Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu, kalau kita tadi menyatakan Christ in you, kok bisa ya Christ in you? Nah, mari kita. Banyak orang gelisah sekarang ini di dalam menghadapi hidup karena situasi yang ada. Ya, baik masalah ekonomi maupun masalah pandemik COVID-19. Sehingga banyak orang yang tidak tentram dalam hidupnya dan takut kemana, takut ke sini dan ke sana. Ya, bahkan pemerintah juga membatasi pergerakan setiap kita. Untuk itu, mari kita coba lihat, Ibu tolong dibaca 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5 bunyinya, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahkan Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, ini ayat ini sangat jelas. Waktu saya menemukan ayat ini, Bapak Ibu, saya terus terang aja bertambah-tambah menurut saya ya, kebahagiaan dalam hidup saya, ya, kesenangan, ketentraman, ketenangan dalam hidup saya. Dia katakan apa? Kita tiap-tiap pribadi harus menguji diri kita. Ya, apakah kita tidak tegak dalam iman dan menyelidiki apakah Kristus Yesus ada nggak, hidup nggak dalam diri kita. Kalau tidak, telak-telak jelas-jelas Alkitab berkata kita tidak tahan uji. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, if Christ is not in you, you are disqualified. Dia katakan. Kita diskualifikasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat nggak? Kalau ini Bahtranu, ya, ini Bahtranu di Perjanjian Lama. Ini Bahtranu. Siapa yang ada di dalam Bahtera, mereka selamat. Apa ini Bahtera? Bahtera ini adalah gambaran tentang Kristus. So, di dalam kehidupan perjanjian baru, kita harus ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Sesuai juga dengan Yohanes 15 ayat 5. Ya, aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku, maka engkau berbuah banyak. Jadi kita harus ada di dalam Kristus. Supaya apa? Kita tahan uji. Kita selamat. Ya, kita betul-betul mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Nah, jadi tidak ada ketakutan kalau ada Kristus di dalam kita. Kita nggak ada ketakutan apa-apa, Bapak Ibu. Saya punya pengalaman di bulan Juli ya kali ya. Saya ditabrak kereta api, Bapak Ibu. Saya bersama teman. Saya di sebelah kiri, teman saya di kanan. Waktu saya ada di Medan, di Belawan. Ya, di Belawan. Saya lihat kereta api datang persis
di samping kami dan menabrak mobil kami. Dan mobil kami terlempar 7-8 meter. Sekitar gitu ya, 7-8 meter. Dan puji Tuhan, saya waktu lihat kereta api itu tidak ada ketakutan apa-apa. Saya cuma berkata, waduh ditabrak tapi tidak apa-apa. Kira-kira gitu. Saya tidak perlu teriak dalam nama Yesus. Nggak perlu saya teriak dalam nama Yesus atau apapun. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Ya, ada di dalam saya. Jadi saya nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu ini. Dan tidak ada ketakutan sama sekali. Dan tidak terluka apa-apa. Tidak ada luka apa-apa. Terlempar mobilnya. Jadi saya mau katakan, ya, manakala kita memahami Christ in you, in me, in us, ya, itu kita dalam kehidupan kerohanian kita tuh ada lompatan yang lebih tinggi, ya, sehingga kita lebih damai, lebih tentram, dan ada keinginan, ada kerinduan yang Tuhan taruh di hati kita untuk membangun orang lain, untuk mengalami apa yang kita alami. Ya, apa yang kita alami itu. Nah, mengapa dikatakan Christ in you? Ini sangat penting sekali. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok bisa Christ in you? Nah, kan gitu. Nah, di dalam sharing saya, kalau saya diundang di beberapa gereja juga, saya katakan Bapak Ibu, saudaraku dan Pak Pendeta, banyak orang bercerita tentang Yesus Kristus masih sebatas Kristus yang berjalan di atas air, Kristus yang buat begitu banyak mujizat, itu terus yang diceritakan. Ya, itu terus yang diceritakan. Yesus buat banyak mujizat, semua mujizat. Itu bagus Bapak Ibu. Saya katakan itu bagus. Itu adalah proses pengenalan kita akan Allah yang Maha Kasih. Sampai dia rela mati di kayu salib. Itu bagus. Tetapi it's not completed. Itu belum lengkap. Kalau kita tidak bercerita yang lebih lagi. Siapa Kristus yang sebenarnya. Nah, mari kita baca. Ibu tolong baca. 1 Korintus 15 ayat 45. Kita melihat siapa Kristus yang sebenarnya. 1 Korintus 15 ayat 45 bunyinya, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, Bapak Ibu, Adam yang akhir berbicara siapa? Tentu kita sepakat itu berbicara Kristus. Nah, waktu Yesus dalam bentuk wujud manusia mati dan bangkit. Nah, inilah waktu dia bangkit ini, Kristus telah berubah bentuk, ya. Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Yohanes 14 ayat 24 katakan Allah itu roh. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17 katakan Tuhan adalah roh. Nah, Kristus telah kembali kepada natur kealahannya yaitu roh. Bahkan di 1 Korintus 15 ayat 45 disebutkan apa? Roh yang menghidupkan, roh yang memberi hidup. Wow, luar biasa banget. Jadi Kristus, kita tidak memandang lagi Kristus dalam wujud manusia. Tapi Kristus yang kita kenal adalah Kristus yang roh. Kristus yang telah menjadi roh yang menghidupkan. Inilah Bapak Ibu yang di perjanjian lama disebut di Taman Eden pohon kehidupan. Nah, kita dulu tidak ngerti apa itu pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan berbicara Kristus. Kristuslah sebagai roh yang memberi hidup. Nah, ini. Jadi waktu kita bersatu, jiwa kita bersatu dengan Allah, dengan roh Allah, kita menjadi hidup. Karena manusia lama kita mati, kemanusiaan adamik kita itu mati. Tetapi begitu masuk kepada Kristus, kita menjadi manusia yang hidup, manusia ilahi, manusia rohani. Nah, ini penting sekali. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk jemaat yang kita layani. Untuk banyak orang. Karena banyak orang tidak memahami hal ini. Jadi kita harus mengabarkan kebenaran ini. Bahwa Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Nah, kakak saya kalau ditanya,
Allah itu siapa? Ya Allah Roh. Allah Maha Hadir. Sekarang ada di Indonesia, ada di mana-mana di belahan Indonesia, ada di Amerika, ada di China, ada di mana-mana. Itulah Kristus. Nah, kalau kita memandang Kristus dalam wujud manusia, nggak nyambung. Nah, mari kita lihat ayatnya yang melarang kita lagi untuk memandang seperti itu. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17, Bu. 2 Korintus 5, 16 dan 17 bunyinya, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Amen. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku, di situ jelas kita dilarang, ya. Kita nggak boleh menilai manusia lagi dengan ukuran-ukuran manusia. Ya, sejak Yesus sudah bangkit. Kenapa? Karena di situ itu manusia itu sebenarnya ya sudah lahir baru di dalam Kristus, terutama orang percaya. Ya. Nah, kita pun tidak boleh lagi menilai Kristus, memandang Yesus Kristus itu dalam wujud yang buat banyak mujizat, membangkitkan orang mati, mati di kayu salib, itu semua yes, tapi udah selesai. Itu semua sudah selesai. Ya, tapi perlu terus diceritakan akan besarnya kasih Allah. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Harus masuk ke dalam dimensi Allah yang roh. Di mana tidak lagi menilai Kristus dengan ukuran-ukuran manusia. Kristus tidak bisa lagi kita bilang nanti akan kelihatan dalam wujud manusia. Ya, karena 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, kami tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat. Karena hal-hal yang terlihat bersifat sementara. Tetapi kita harus fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Karena hal-hal yang tidak terlihat inilah yang kekal. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kekal itu adalah hal-hal yang tidak terlihat. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus kepada Kristus yang roh. Kristus yang roh yang menghidupkan itu. Dan dia ada di dalam saudara dan ada di dalam saya, di dalam kita semua. Sebagai tubuh Kristus. Dan ini dahsyat. Kita telah selesai dengan diri kita. We already finished with ourselves. Kita telah selesai dengan diri kita. Kristuslah yang hidup di dalam setiap kita. Kristuslah yang termanifestasikan dalam hidup setiap kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sebagai pendeta ada di garda terdepan. Kita bisa menyiapkan, membimbing, memimpin orang. Sampai mereka mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Di mana Kristus hidup di dalam mereka. Mereka mengerti potensi mereka dan mengekspresikan Kristus yang hidup di dalam mereka. Dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Saya yakin betapa dahsyatnya pelayanan Bapak Ibu dan pelayanan kita bersama. Ini Bapak Ibu penting sekali untuk kita bangun jemaat kita bangun orang-orang yang kita layani dan membangun diri kita sendiri, keluarga kita untuk mencapai hal ini. Karena kita sekarang sudah bersatu di dalam Kristus. Tadi dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Nah, pemahaman ini penting. Siapa yang ada di dalam Kristus? Kristusnya, realita Kristus harus ada. Harus ada. Siapa yang ada di dalam Kristus baru menjadi ciptaan baru. Banyak orang katakan, Pak, Bu, saya sudah dibaptis di gereja A, gereja B. Kalau cuma dibaptis di gereja B, gereja A, oke, itu nggak ada masalah. Silakan aja. Tetapi nangkep nggak? Renewing mind nggak? Pemahamannya nangkep nggak? Nyampe nggak? Jangan kita cuma sebatas menjadi manusia baru, agamawi, manusia baru, gerejawi, organisasi.
Itu hanya proses. Tetapi kita sampai mengalami betul-betul realita Kristus ada dan kita ada di dalam Kristus. Nah, inilah baru kita benar-benar menjadi manusia baru. Manusia ciptaan baru, manusia ilahi, manusia rohani. Nah, ini penting sekali. So, hari ini waktu kita menangkap kebenaran, kita sudah lahir baru di dalam Kristus. Christ in me, Christ in you, end of me. Kita sudah berakhir, kitanya sudah berakhir. Jadi ego kita, keakuan kita sudah nggak ada. Kristus yang hidup dan terekspresikanlah Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ini yang saya sampaikan, mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Saya untuk mengakhiri sharing ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya, kami semua percaya, berhati bersepakat, kami percaya Roh Tuhan Kristus ada di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga Tuhan sendirilah yang memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami mengerti dan berbuah sesuai dengan Matius 13 ayat 23. Kami adalah seperti tanah yang subur ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka kami mengerti. Selanjutnya kami berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kami memahami Engkau, mengerti tentang Engkau, Tuhanku, Tuhan kami. Kami mengerti tentang Engkau, Kristus. Sehingga benar-benar Kristuslah yang hidup di dalam setiap kami. Karena kami telah mati. Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Akan pencerahan pagi hari ini. Sehingga kami, pakai kami Tuhan. Untuk membangun orang-orang yang kami layani. Membangun banyak orang. Memimpin banyak orang. Supaya mereka mengalami kesempurnaan di dalam Kristus itu. Seperti apa yang kami alami. Agar bersama-sama begitu tubuh Kristus yang lainnya. Anak-anak Tuhan di mana saja berada. Untuk hidupnya. Bisa memanifestasikan Kristus yang hidup di dalamnya. Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi kesaksian dalam kehidupan ini. Bagi Indonesia. Bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami. Pakai sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, para pendeta yang ada sebagai garda terdepan. Pakai mereka luar biasa Tuhan. Tuhan kami aminkan bersama sahabat-sahabat sekalian. Kami aminkan kami semua sehat Tuhan. Kami dijauhkan dari sekarang virus corona. Kami dijauhkan dari virus-virus penyakit. Dan kami aminkan kami sehat di dalam kehidupan kami. Kami aminkan Kau pakai kami luar biasa di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya katakan amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Girsang. Tuhan berkati buat firman Tuhan yang luar biasa. Motivasi kita semua sebagai pelayan dan hamba Tuhan yang ada di grup ini. Puji Tuhan. Sebelum kita ke acara berikutnya untuk bincang-bincang, kita lebih dahulu doa syafaat ya.